kegiatan Law and Campus Talk, sosialisasi hak dan perlindungan konsumen dalam menghadapi ketidaksesuaian barang pada transaksi e-commerce dinyatakan resmi dibuka. Wabil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara tidak langsung di dunia digital melalui marketplace dan website tertentu. Sedangkan perlindungan hukum itu adalah upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak terjadinya kerugian atau penipuan. Secara garis besar, PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau disingkat PMSE, ini ruang lingkup yang diatur meliputi perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha dan konsumen itu nanti kewajiban dan haknya seperti apa, lalu ada pengaturan tentang produk, barang atau jasa yang dapat diperdagangkan, lalu bagaimana sih seharusnya iklan penawaran yang tertuang dalam kontrak elektronik itu dilakukan, dan juga pasti ada bicara tentang penyelesaian sengketa. Jadi ini lebih spesifik yang tidak ada di Undang-Undang ITE. Kemudian lanjut, komponen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce itu yang pertama, dia dari segi produk tempat dia menjual. Dia tidak membutuhkan toko fisik, dagang dari rumah aja bisa live, tinggal kerjasama sama aplikasi perantara sistem elektroniknya. Siapa perantara sistem elektroniknya? Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Kalian gak akan capek-capek untuk ngeluarin dana besar nyewa tempat, nyewa lapak. Jadi itu keuntungannya. Lalu kemudian metode pembayaran. Kalau kita jual beli biasa, pasti menghendakinya pembayaran secara tunai atau langsung. Tapi kalau melalui sistem elektronik, kalian boleh nunggu bayarnya kapan? Kalau barangnya sudah sampai di tempat, ya enggak? Bahkan ada COD, cek dulu gitu ya. Nggak akan dibayar sebelum kalian ngecek, dan kalau tidak sesuai barang boleh dikembalikan tanpa harus bayar gitu kan. Nah itu juga salah satu keuntungan lah dari adanya peralihan sistem transaksi dari yang manual menjadi digital. Kemudian karena ini sistemnya secara digital atau online, kita akan membutuhkan yang namanya pengiriman produk. Berarti si penjual melalui perantara sistem elektronik tadi akan bekerja sama dengan siapa? Ekspedisi, kurir, jasa pengirimannya. Berarti ada beberapa pihak nih nanti. Dan yang paling penting di dalam transaksi e-commerce itu, menurut PP itu membutuhkan adanya layanan CS atau Customer Service. Untuk apa tujuannya? Menerima komplain, pengaduan kalau barang yang sudah dibeli mungkin ada kekeliruan, kerusakan atau ketidaksesuaian. Oke, semuanya ini diatur di dalam PP itu. Tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak ada diatur di dalam Undang-Undang ITE. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perlindungan data dan privasi. Salah satu kekhawatiran kita nih, teman-teman, kalau berbelanja online, kita seringkali takut kalau misalnya data kita itu bocor atau data kita itu dipakai oleh orang lain. Nah, di sini salah satu kekhawatiran utamanya itu adalah ada keamanan data dan privasi pengguna. Pengguna itu adalah kita sebagai pelaku e-commerce. Nah, termasuk juga sebagai salah satunya yaitu ada serangan peretasan dan pelanggaran data yang bisa merugikan tidak hanya bagi bisnis online tetapi juga bagi konsumen. Nah, solusi legal yang dapat diterapkan termasuk peraturan perlindungan data seperti adanya GDPR atau General Data Protection Regulation yang ada di Uni Eropa atau ada di negara lain juga ada, dan juga ada penegakan hukum yang terhadap pelanggaran data yang
memberikan efek jerah kepada para pelaku e-commerce yang memberikan pelaku e-commerce yang tidak memenuhi standar keamanan. Nah, yang selanjutnya itu saya menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Nah, di sini ketika kita berbelanja online itu teman-teman, terkadang kita tuh rentan terhadap penipuan, terus juga ada produk palsu atau praktik bisnis yang tidak etis. Nah, untuk mengatasi segala permasalahan ini, termasuk regulasi yang mengatur praktik bisnis yang tidak etis ini, e-commerce itu melakukan seperti pembatasan iklan yang menyesatkan, dan persyaratan pengembalian yang jelas juga termasuk itu. Dan juga di sini ada hukum perlindungannya, hukum perlindungan konsumen namanya, yang kuat itu diperlukan untuk menjamin hak konsumen dalam hal kualitas produk, kejujuran informasi seperti yang dibahas oleh Ibu Rani sebelumnya, dan ada layanan pelanggan yang memadai. Kan dia tulisnya. Bagaimana jika kita memesan makanan melalui GoFood, tapi ternyata restoran itu tuh tidak dibayar lagi, Bu? Mereka tuh langsung kasih, apakah itu termasuk? Kemarin tuh dari Bapak terima Sudah sampai juga di toko tersebut, tapi toko tersebut tuh kayak Ya, ternyata tidak dapat balik